geografis, iklim, dan sosial yang mendukung berbagai kegiatan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan industri. Kabupaten ini dikelilingi oleh pegunungan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah perbukitan dan lereng, menjadikannya memiliki tanah yang bervariasi seperti data FAO. Kabupaten Purwakarta memiliki tanah yakni tanah akrisol, litosol, mitosol, andosol, dan vertisol. Yang pertama ada tanah akrisol. Tanah akrisol memiliki tingkat keasaman yang tinggi, kandungan organik yang rendah, dan tekstur yang mirip dengan lempung hingga berpasir karena terbentuk di daerah dengan curah hujan tinggi. Karena kapasitas tukar kationnya yang rendah, tanah ini harus dikelola secara menyeluruh untuk meningkatkan kesuburannya karena memang kurang subur secara alami. Meskipun demikian, tanaman hortikultura seperti labu siam, bayam, dan kacang panjang dapat tumbuh dengan baik di tanah akrisol dengan pemupukan yang tepat dan teknik pengelolaan tanah yang tepat. Data ini berdasarkan pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan Kabupaten Purwakarta dalam angka 2022. Tanaman-tanaman ini cukup tahan terhadap kondisi tanah dengan tingkat kesuburan sedang hingga rendah, terutama jika ada sistem irigasi yang memadai. Yang kedua ada tanah litosol. Tanah litosol merupakan jenis tanah yang berbentuk langsung di atas batuan induk, sehingga profil tanahnya sangat tipis atau bahkan tidak ada. Karakteristik utama tanah ini adalah kandungan bahan organik yang rendah, tekstur kasar, serta drainase yang sangat baik. Di Kabupaten Purwakarta, keberadaan tanah litosol umumnya ditemukan di daerah perbukitan atau pegunungan yang secara geologis masih aktif mengalami proses pembentukan tanah. Keberadaan tanah litosol di Purwakarta memiliki implikasi yang signifikan terhadap potensi pemanfaatan lahan. Potensi utama tanah litosol adalah untuk kebutuhan konservasi tanah dan air. Dengan sifat drainase yang sangat baik, tanah ini cenderung mudah mengalami erosi jika tidak dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, upaya konservasi seperti pembuatan teras, penanaman tanaman penutup tanah, dan reboisasi sangat penting untuk menjaga kestabilan tanah dan mencegah terjadinya longsor. Tanah nitosol. Tanah nitosol adalah salah satu jenis tanah yang subur dan kaya akan bahan organik. Tanah ini umumnya berwarna merah hingga merah kecoklatan dan banyak ditemukan di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Nitosol memiliki tekstur lempung hingga lempung berpasir, serta sifat yang mampu menahan air dan unsur hara dengan baik. Di Purwakarta, tanah nitosol memiliki peran yang signifikan dalam mendukung berbagai sektor, terutamanya pertanian dan perkebunan. Wilayah ini memiliki topografi berbukit hingga dataran, sehingga tanah nitosol yang subur sering dimanfaatkan untuk menanam padi, jagung, dan palawija. Selain itu, beberapa wilayah di Purwakarta memanfaatkan tanah ini untuk pertanian hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan yang dapat berkembang baik karena kesuburan tanahnya. Tanah nitosol di Purwakarta juga mendukung kegiatan perkebunan seperti perkebunan teh di daerah pegunungan. Kondisi tanah yang kaya akan bahan organik dan mampu menyerap air dengan baik membuatnya ideal untuk tanaman perkebunan yang membutuhkan kelembapan yang stabil. Perkebunan karet dan kopi juga dapat ditemukan di wilayah ini, memanfaatkan karakteristik tanah nitosol yang cocok untuk tanaman tersebut. Tanah andosol. Tanah andosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari abu vulkanik sehingga memiliki karakteristik fisik dan kimia yang unik. Tanah ini umumnya berwarna gelap, gembur, dan kaya akan bahan organik. Struktur tanah yang ringan dan porositas tinggi membuatnya mampu menyerap serta menahan air dengan baik. Tanah andosol sering ditemukan di daerah pegunungan atau sekitar wilayah gunung berapi aktif, sehingga menjadikannya tanah yang subur dan ideal untuk berbagai keperluan agraris. Di Purwakarta, tanah andosol memiliki potensi besar karena wilayah ini sebagian berada di sekitar pegunungan seperti Gunung Burangrang dan Gunung Pasrang. Tanah andosol di daerah ini biasanya dimanfaatkan untuk pertanian hortikultura, termasuk sayuran seperti wortel, kol, dan cabai yang berkembang baik di tanah vulkanik.
Selain itu, tanah andosol juga cocok untuk tanaman buah-buahan seperti mangga, alpukat, dan stroberi yang menjadi komoditas unggul di beberapa daerah Purwakarta. Sektor perkebunan di Purwakarta juga memanfaatkan tanah andosol untuk menanam kopi, teh, dan cengkeh, terutama di kawasan dengan ketinggian sedang hingga tinggi. Kondisi tanah yang gembur dan mampu menahan air menjadikan tanaman perkebunan ini tumbuh dengan subur. Daerah dengan tanah andosol biasanya memiliki produktivitas tinggi jika dikelola dengan baik menggunakan teknik konservasi dan pemberian pupuk organik. Tanah vertisol. Tanah vertisol adalah jenis tanah yang memiliki karakteristik unik berupa kandungan liat yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tanah ini mengembang saat basah dan retak saat kering. Tanah ini sering ditemukan di daerah dengan iklim kering hingga semi kering seperti dataran rendah atau wilayah yang memiliki drainase yang buruk. Di Purwakarta, tanah vertisol umumnya ditemukan di daerah dataran rendah atau wilayah dengan drainase yang buruk. Tanah ini sering dimanfaatkan untuk pertanian dengan tanaman yang toleran terhadap kondisi tanah berat seperti jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Meskipun sifatnya lengket saat basah dan keras saat kering, pengelolaan yang tepat melalui irigasi dan penggunaan alat berat memungkinkan tanah vertisol di Purwakarta memberikan hasil panen yang baik. Selain untuk pertanian, tanah vertisol di Purwakarta juga digunakan sebagai lahan pengembalaan ternak. Wilayah dengan tanah ini mendukung pertumbuhan rumput yang menjadi sumber pakan ternak seperti sapi dan kambing yang cukup banyak dipelihara oleh masyarakat setempat. Penggunaan tanah vertisol untuk kegiatan peternakan ini juga membantu masyarakat memanfaatkan lahan yang kurang optimal untuk pertanian intensif. Tanah vertisol di Purwakarta memiliki potensi untuk mendukung budidaya ikan atau tambak di wilayah tertentu, terutama karena sifatnya yang dapat menahan air dengan baik. Meskipun tidak sebanyak tanah jenis lain, keberadaan vertisol di Purwakarta tetap memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal.